Oke, kita langsung aja bahas ya. Ada sebuah pertarungan besar yang lagi terjadi yang bisa menentukan nasib pasar saham Indonesia. Ini adalah drama keuangan yang melibatkan miliaran dolar dan jujur aja, reputasi bangsa kita di panggung global. Nah, pertanyaannya simpel sebetulnya. Kok bisa sih cuma gara-gara satu peringatan dari satu lembaga, pasar kita yang nilainya ribuan triliun rupiah itu langsung panik dan porak-poranda? Yuk, kita bedah ceritanya. Dan kita nggak ngomongin uang kecil di sini. Angkanya 7,8 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahin, itu lebih dari 120 triliun. Itu jumlah modal yang, menurut Goldman Sachs, berisiko kabur dari Indonesia kalau situasinya nggak membaik. Jadi, ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan. Terus siapa sih yang punya kuasa segede ini yang bisa bikin satu negara kelabakan? Jawabannya, semacam penjaga gerbang pasar modal global. Sebuah lembaga yang keputusannya bisa menentukan miliaran dolar itu bahkan masuk atau justru keluar dari sebuah negara. Oke, kita mulai dari awal ya, dari krisisnya dulu. Anggap aja ini kayak wasit di pertandingan sepak bola dunia, tapi ini di pasar investasi. Nah, Indonesia baru aja diancam kena kartu merah. Biar gampang ngertinya, bayangin aja ada dua kasta atau liga di pasar modal. Ada Liga Premier, nah ini tempatnya para pemain besar, dana-dana raksasa dari seluruh dunia. Ini yang disebut emerging market, dan Indonesia sekarang ada di situ. Terus ada divisi di bawahnya, Liga 2-nya lah, yang disebut frontier market. Risikonya lebih tinggi, modal asing yang masuk juga jauh lebih sedikit. Nah, ancamannya itu, Indonesia bisa diturunin kasta ke liga yang lebih rendah ini. Nah, ini dia biang keroknya. Ada lembaga namanya MSCI. Ini semacam FIFA-nya dunia investasi yang bikin indeks acuan buat investor global. Mereka ngasih peringatan resmi loh, kalau nggak ada perbaikan, status Indonesia bisa diturunin jadi frontier per Mei 2026. Wah, deadline-nya jelas banget. Oke, pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa MSCI sampai segitunya ngasih peringatan? Kalau didiagnosis, masalahnya ada dua, dan dua-duanya berakar pada satu hal yang sama, transparansi. Jadi ada dua hal utama yang jadi sorotan MSCI. Pertama, mereka nanya, siapa sih sebenarnya pemilik perusahaan-perusahaan ini? Data pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner, UBO, itu nggak jelas. Kedua, mereka ngerasa saham yang bisa diperjualbelikan oleh publik itu terlalu sedikit. Istilahnya, free float-nya kerendahan. Ngomong-ngomong soal free float, apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, free float itu adalah persentase saham perusahaan yang benar-benar bebas diperdagangkan di pasar sama kita-kita, masyarakat umum. Bukan saham yang dikunci sama pendiri atau investor gede. Nah, buat investor global, free float yang tinggi itu penting banget. Itu tandanya pasar sehat, liquid, dan gak gampang dimanipulasi. Nah, disinilah aturan mainnya berubah. Regulator kita, OJK dan BI, akhirnya sadar dan mutusin buat naikin standarnya. Dulu, minimal free float itu cuma 7,5%. Sekarang, naik jadi 15%. Ini langkah bagus sih biar sejajar sama standar global. Tapi, ya, ini jadi PR baru buat banyak perusahaan. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah buat perusahaan kecil yang nggak kita kenal. Coba lihat daftarnya. Ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Danamon. Ini kan nama-nama besar semua. Mereka semua saat ini free float-nya masih di bawah ambang batas baru 15%. Jadi ini masalah nyata, dan mereka semua lagi kejar-kejaran sama waktu. Nah, ngelihat potensi krisis ini, regulator kita nggak tinggal diem. Mereka langsung gerak cepet ngeluarin resep obatnya untuk nyembuhin masalah ini. Rencananya jelas banget. Pertama, mereka janji bakal kasih data UBO yang diminta MSCI. Transparansi nomor 1. Kedua, aturan free float 15% itu bakal diterapin, tapi secara bertahap. Dan yang paling penting, ada sanksi tegas. Perusahaan yang bandel dan gak mau nurut, siap-siap aja di delisting alias ditendang dari bursa. Tapi ya gitu deh, walaupun resep obatnya udah ada, pasar itu kan kayak pasien yang gampang panik. Jadi efek sampingnya langsung terasa, kepanikan massal di kalangan investor. Lihat deh lini masa ini, kelihatan kan seberapa cepat semuanya terjadi? Tanggal 27 Januari peringatan MSCI keluar. Besoknya, 28 Januari, pasar langsung anjlok parah, sampai-sampai perdagangan harus dihentikan sementara. Investor asing terus-terusan jualan besar-besaran, sampai akhirnya regulator kita ngumumin rencana perbaikannya. Baru deh pasar agak sedikit tenang. Dan seberapa besar dana asing yang kabur? Gede banget.
Lihat aja grafik ini. Sepanjang 2025 aja, investor asing udah jual saham senilai 834 juta dolar. Itu angka penjualan terbesar sejak 2020 loh. Peringatan MSCI ini ibarat nyiram bensin ke api, bikin trennya makin parah. Kutipan dari Mohit Mirpuri ini pas banget buat gambarin suasana sekarang. Dia bilang, oke, langkah regulator udah bagus, tapi pasar bakal tetap naik turun dalam waktu dekat. Intinya, investor global sekarang posisinya wait and see. Mereka mau lihat bukti nyata, bukan cuma janji. Nah, ini yang membawa kita ke bagian akhir, prognosisnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke apakah semua ini bakal cukup, dan yang lebih penting, apakah waktunya bakal keburu? Karena masih ada beberapa PR besar. Investor masih khawatir soal eksekusinya. Rencananya bagus, tapi bisa nggak sih diterapin dengan benar sebelum deadline? Terus ada faktor politik, pergantian pimpinan di tim ekonomi juga jadi perhatian. Belum lagi kondisi ekonomi global yang lagi nggak bagus-bagus amat, tekanannya dating dari mana-mana. Jadi, ya disinilah posisi kita sekarang. Waktu terus berjalan menuju Mei 2026. Mata seluruh investor dunia lagi ngeliatin Indonesia, menunggu apakah janji-janji reformasi ini bisa jadi kenyataan. Dan pada akhirnya, semuanya akan kembali ke satu pertanyaan ini. Apakah reformasi yang sedang dijalankan Indonesia ini cukup kuat untuk mempertahankan posisi kita di Liga Utama Keuangan Global? Taruhannya besar banget. Dan jawabannya akan kita lihat bersama dalam beberapa bulan ke depan.